Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan yang berlimpah, tanda-tandanya adalah orang itu diberikan kefaqihan, dia bisa mengerti lebih dalam tentang ajaran agamanya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man yuhibbu. Allah akan memberikan nikmat dunia kepada siapa saja, yang kafir, yang beriman, yang munafik, bahkan yang ateis sekalipun. Allah akan memberikan mereka semua nikmat dunia. Wala yu'ti dina illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan nikmat seseorang bisa mengerti ajaran agamanya, melainkan itu sebagai tanda Allah mencintai orang tersebut. Melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita dari mulai surah Al-An'am
pertemuan kemarin ada juga surah Ibrahim, salah satu doa Nabi Ibrahim yang perlu untuk dijaga, dibiasakan. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka kita melanjutkan juga ya satu dua ayat lagi ya. Kita lihat sekarang juga surah An-Nur. Surah An-Nur, cahaya, yang merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berbicara tentang dosa yang terbesar agar bisa menghindarinya, yaitu dosa kesyirikan. Surah An-Nur ayat yang ke-55. An-Nur ayat yang ke-55. Silakan baca yang sudah ketemu. fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallahu, Allah telah berjanji. Allah telah berjanji. Dan Allah jika berjanji tidak mungkin diingkari. Siapa yang Allah janjikan? Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa amilus shalihat, dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh. Apa janji Allah kepada mereka? Janji Allah kepada mereka yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah jadikan mereka bisa berkuasa, bisa menjadi negara superpower dan lain sebagainya, ahli kuasa, ya, sebagaimana umat Islam terdahulu berkuasa atas bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum. Jadi yang pertama, Allah akan menjadikan umat Islam berkuasa di muka bumi, dapat memerintah di masyarakat seluruh muka bumi ini.
Dan yang kedua, Allah akan menjadikan mereka umat-umat Islam teguh pendirian dalam beragama. Tidak ada dorongan di dalam menjalankan agama ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Kembali diingatkan nikmat aman yang luar biasa. Itu isi janji Allah. Jadi kalau umat Islam berkuasa, tidak ada rongrongan gangguan dalam mengamalkan ajaran Islam, dan Allah akan menjadikan rasa ketakutan yang sebelumnya menimpa pada mereka, Allah akan ganti dengan rasa aman. Siapa yang Allah janjikan? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa syaratnya? Kalau tadi janji Allah kepada orang-orang yang beriman, setelahnya isi janji itu seperti apa? Yang pertama, janji Allah hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syarat yang pertama, kalau mau dapat nikmat aman, syarat yang utama, kalau kepengen menjadikan negeri tempat tinggalnya diganti menjadi negeri yang aman, syarat utamanya adalah ya'budunani. Mereka mengerti cara beribadah kepada aku. Mereka mengerti cara beribadah kepada aku. Cara menyembahku itu seperti apa? Salat yang benar itu seperti apa? Mempergauli orang lain yang benar itu seperti apa? La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka juga mengerti untuk tidak menyekutukan Allah, menghindari segala macam perbuatan kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalika, siapa yang tetap kafir, enggak mau percaya dengan janji tersebut, fa ulaika humul fasiqun. Mereka lah yang disebut orang-orang fasik, telah keluar jauh dari ajaran Islam. Hampir sama dengan surah Al-An'am yang dipelajari kemarin, tetapi ini lebih luas. Bukan cuma nikmat aman, tapi ada berbagai macam nikmat lainnya. Itu keterangan dari surah An-Nur ayat yang ke-55. Sekarang kita lihat ya, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam Musnad Ahmad, di dalam kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad, di 9171 di 9171 disebutkan sebuah riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara
bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini Allah Subhanahu wa taala sudah banyak kasih tahu ilmu kepada kita. Mungkin di antaranya kita sudah tahu kalau orang sudah berwudu kentut, maka berarti wudunya apa? Batal. Kalau wudunya batal berarti wudunya yang tadi percuma, harus diperbaharui. Kalau ada orang salat, ya, di tengah-tengah salat pas sedang ruku, kita ternyata sarungnya yang dipakai atau celana yang dipakai di atas dengkul ada yang bolong karena bekas abu rokok. Baru sadar waktu dia ruku, oh ada yang bolong, ketahuan sedikit. Maka Fatihahnya yang tadi, baca surah yang tadi jadi apa? Percuma, batal, harus diperbarui. Itu yang membatalkan sholat dan itu yang membatalkan wudu. Ada orang pergi puasa, ya, tahu-tahu sengaja makan, sengaja minum. Udah jam 6 kurang 1/4, ya. Sengaja makan, sengaja minum. Sudah jam 6 kurang 1/4 atau jam 6 15 menit lagi. Karena sengaja minum, akhirnya puasanya yang dari subuh sampai jam 6 batal, percuma. Begitu juga ada orang sudah puasa 60 tahun, 70 tahun, karena ketika sakitnya tidak baik-baik, karena ketika ada barangnya yang hilang yang sangat dia cintai, nggak kuat tanggung, ya, ketetapan takdir Allah, akhirnya rasa kusuk datang dukun, ya. Maka siapa yang mendatangi kahin atau arraf, ya, nanya, ya, barang saya ini, ya, siapa yang ngambil, ya? Orangnya siapa? Dibawa kemana? Dukun bilang sebentar, saya cek dulu. Akhirnya dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia sudah jadi orang yang murtad. Ya, maka sungguh dia jadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Islam yang sebelumnya batal semua. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada kahin, ada arraf. Dukun itu dalam Islam secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada kahin yang mengaku tahu apa yang sudah terjadi, mengaku tahu apa yang sudah terjadi. Ibu ini sakit gak baik-baik karena dulu pernah bernazar tapi belum dibayar. Ya, ibu ini sakit karena dulu pernah bernazar, dia belum bayar. Itu namanya mengaku tahu terhadap yang
sudah terjadi, itu dukun. Atau mengaku tahu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ibu ini sakit karena rumahnya dulu, tanahnya dulu bekas kuburan, jadi nggak bekal baik-baik, jadi nggak bekal untung-untung, mendingan pindah aja. Siapa yang nanya dengan orang yang katanya pintar, lalu dia membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah apa? Telah murtad. Lain halnya dengan BMKG, lain halnya dengan BMKG yang memang ada ilmunya, ada sebab syar'inya. Menurut ilmu perakiraan cuaca, besok dan beberapa hari ke depan akan turun hujan petir, maka kita mempercayainya sama dengan kalau kita percaya banyak makan cabai, maka itu bisa apa? Bisa mencret, buang-buang air. Itu namanya berdasarkan ilmu yang memang dibenarkan oleh siapapun, namanya sebab kauni. Tapi kalau tanpa sebab, karena tidak ada orang yang tahu terhadap takdir yang belum terjadi atau sudah terjadi. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan dirinya orang yang ngerti agama, tapi dia berbicara tentang masa depan seseorang atau hal-hal yang sudah pernah terjadi masa lalu pada orang lain dan sering dia benar, maka itu dia kerja sama dengan jin. Karena jin sebelum lahirnya Nabi Muhammad, para jin sebelum lahirnya Nabi Muhammad, dia dapat mencuri informasi dari Lauhil Mahfuz. Jadi ada tempat namanya Lauhul Mahfuz, yaitu di langit yang pertama. Disitulah tempat tersimpannya. Hanya beberapa saja yang berhasil, itu pun tidak jelas, dibumbui dengan kedustaan-kedustaan, hingga akhirnya kita mengenal paranormal yang setiap kali dia berbicara banyak yang tidak meleset, karena disebabkan dia kerjasama dengan syaitan, dengan jin. Itu pun kerjasama yang tidak gratis. Pasti ada mintanya. Apa mintanya ya? Macam-macam. Itulah sesajian atau persembahan ataupun disebut dengan tumbal. Memang betul jin tidak mau ngasih informasi sama dia gratis, melainkan harus dengan syarat-syarat yang bisa memurtadkan. Itulah sebabnya kenapa ada paranormal yang sakti,
Kenapa setiap ramalannya, omongannya bisa benar? Karena punya kerjasama sama siapa? Sama jin. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam surah Al-Jin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jadi dosa kesyirikan kalau dalam surah Al-An'am yang sudah dipelajari kemarin itu bisa menghapus, bisa menghancurkan, merontokkan semua pahala-pahala yang sudah diperoleh, ditulis oleh malaikat. Dan dalam hadis yang tadi bahwa perbuatan syirik itu bisa menghapus keislaman, yaitu memurtadkan. Sekarang kita lihat ya, bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa dosa syirik apabila dihindari maka bisa menghancurkan semua dosa-dosa, bisa menghapuskan, menghancurkan semua dosa-dosa. Kalau tadi bisa menghapuskan keislaman, bisa menghapuskan pahala. Sekarang kita lihat dalam Sunan Ibnu Majah ya, nomor 4290 ya, nomor 4290. Nabi besar Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam ya, itu bersabda, di hari kiamat Allah akan datangkan satu orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mempunyai 99 catatan amal. Dia mempunyai 99 lembar buku catatan amal. Karena setiap ucapan, langkah kita itu semuanya ditulis dan nanti akan diperlihatkan. Ada orang yang di hari kiamat punya 99 catatan amal. Yang satu lembarnya catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya, panjangnya satu lembarnya sejauh mata memandang. Tapi yang 99 catatan amal itu isinya semuanya keburukan. Isinya semuanya dosa. Salat yang kagak ikhlas, ruku yang gak sesuai aturan dan lain sebagainya. Ada tapi berantakan. Sehingga Allah berfirman, coba kamu cek, ada nggak catatan dosa yang kamu ingkari? Dia bilang nggak ada ya Allah. Coba cek, ada nggak malaikat yang menzalimimu? Kamu tidak mengerjakan dosa itu, tapi ditulis oleh malaikat. Nggak ada juga. Maka Allah Subhanahu wa taala nanya terus, dan jadilah dia orang yang takut. Maka Allah kemudian bertanya, apakah kamu memiliki kebaikan? Dia bilang nggak ada, saya punya kebaikan adalah udahlah masukin neraka. Dia bilang nggak ada, udah. Maka kata Allah, ada.
kamu punya satu kebaikan. Apa kebaikannya? Pemahaman yang benar tentang dua kalimat syahadat. Dia punya satu amalan yang dikeluarkan satu lembar kartu. Ya, dikeluarkan satu lembar kartu kecil. Kalau tadi 99 lembar catatan, yang satu lembar apa? Panjangnya sejauh mata memandang. Kalau ini lembaran kecil tentang pemahaman yang benar terhadap dua kalimat syahadat. Pemahaman yang benar tentang dua kalimat syahadat. Ya, karena ada orang sekarang ya nggak tahu bapak ya, ibu pernah dengar ada orang yang ya, dari Pakistan ya, mengaku sudah bertemu Allah ribuan kali. Ada tahu ya, bertemu dengan Nabi Muhammad ribuan kali ya. Namanya Muhammad Qasim ya, bin Abdul Karim ya. Maka itu pemahaman yang salah tentang Nabi Muhammad. Maka ini orang yang 99 lembar catatannya isinya semuanya adalah kesalahan ya, maka kemudian Allah bilang, ayo keluarkan timbangan. Allah akan timbang, yaitu mizan. Jadi ada namanya mizan, timbangan. Maka ditimbang ya, di anak timbangan 99 lembar catatan diletakkan di salah satu anak timbangan, dan satu lembar catatan pemahaman yang benar terhadap dua kalimat syahadat ditaruh di anak timbangan yang lain. Ketika ditimbang, ternyata yang lebih ringan itu adalah 99 lembar catatan, dan cukup sangat memberatkan satu lembar pemahaman yang benar terhadap dua kalimat syahadat. Itulah sebabnya ya, sampai ya, keterangan singkatnya di dalam Sahih Muslim ya, di 137 hadis yang terakhir berkaitan dengan kesyirikan ya, di Sahih Muslim ya, di 137 ya, Nabi besar Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa saja yang mati dari umatmu seumur hidupnya menghindari dosa kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, apakah tetap begitu meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri ya. Maka Rasul mengatakan wa in zana wa in saraq, walaupun dulunya dia pernah berzina dan pernah mencuri. Ini satu kabar gembira dari Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seumur hidup kita harus pantangan dengan satu dosa yang disebut
kesyirikan. Berserikat berarti kan mengerjakan sesuatu tidak sendirian. Itu arti bahasanya. Adapun arti dari definisi syirik itu adalah, ini sebenarnya harus diketahui, wajib fardu ain sebenarnya untuk diketahui, menyamakan selain Allah dengan Allah. Banyak orang terjerumus kepada kesalahan dalam masalah puasa karena tidak tahu definisi puasa. Apa definisi puasa? Ada yang ingat apa definisi puasa? Menahan dari segala yang membatalkan, menahan diri. Bahasa Arabnya imsak. Jadi kalau imsak itu artinya tahan diri. Cuma imsak yang diucapkan Ustaz Muhid, hati-hati ya, masih boleh, cuma sebentar lagi nahan, ya. Menahan dari semua yang membatalkan. Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau selama belum subuh, nyantai saja dia makan, dia minum, bahkan itu waktu yang terbaik makan sahur. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ngapain makan kamu nak? Nah imsak itu, sebelum tak dengar teriak-teriak tuh. Itu akibat tidak tahu dari definisi puasa. Maka kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya milik Allah. Itu dia definisinya. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau dikatakan si fulan tahu tuh, berarti nyamain selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya milik Allah. Ada yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya milik Allah. Semua Asmaul Husna itu cuma milik Allah. Yang maha memberi rizki cuma Allah. Tidak ada yang bisa ngasih rizki kecuali Allah. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Qadir? Yang maha berkuasa menentukan takdir. Yang menentukan takdir akan terjadi baik, akan terjadi buruk, itu cuma Allah. Maka yang bilang dialah penyebab datangnya keburukan, maka menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus. Seperti apa? Menentukan takdir, merubah takdir. Takdir yang menentukan Allah. Bisa dirubah? Bisa.
Siapa yang bilang nggak bisa dirubah? Perhatikan. Siapa yang meyakini takdir keadaan negeri kita tidak mungkin bisa berubah lagi, ya, sehingga banyak demo hashtag Indonesia gelap, maka maka kita lihat, bukan saya yang ngomong. Jadi di antara yang khusus milik Allah itu apa? Takdir. Dan takdir bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah? Allah. Kalau Allah akan berubah gampang saja. Berarti yang bilang takdir negeri kita nggak mungkin bisa lebih baik, maka orang itu melakukan perbuatan syirik. Kita lihat surah Al-Fatah. Kembali kita lihat surah Al-Fatah ayat yang ke-6. Surah apa? Al-Fathu. Surah Al-Fatah ayat yang ke-6, surah ke-48. Ketemu? Ini harus dipelototin surah ini. Ayat ini harus dipelototin. Ayat ke-6. Surah ke-8. Ketemu? Surah yang ke-6. Apa? Surah yang ke-6. Ayat yang ke-6, surah ke-48. Surah ke-48 ayat yang ke-6. Ini para BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ini harus lihat ayat ini. Allah bilang apa? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw 'alaihim dairatus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira wa yu'adzibah. Allah pasti akan mengazab orang-orang model kayak begini kalau sampai mati tidak mau bertaubat. Siapa kelompok yang Allah akan azab? Al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Dua kelompok orang yang pasti Allah akan azab kalau sampai mati tidak bertaubat. Kelompok pertama orang-orang yang disebut munafik. Kelompok kedua orang-orang yang disebut musyrik. Gak peduli dia mau laki ke, mau perempuan, mau mahasiswa ke, mau mahasiswi ke, Kenapa mereka disebut munafik dan disebut musyrik? Dosa mereka satu, adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka mempunyai apa? Prasangka buruk terhadap Allah. Ini gak mungkin begini nih kita bisa lebih maju. Gak mungkin seperti ini bisa turun harganya. Mereka punya sifat dosa apa? Al-zannina billahi dhanna saw. Karena mereka udah buruk sangka
alaihim dairatus saw. Di dunia mereka akan merasakan ketidakenakan akibat buruk sangka mereka. Sebagaimana kita kenal ucapan itu adalah doa, maka di dunia mereka tidak akan merasakan sampai mati makmurnya negeri ini. Nauzubillah. Karena mereka bilang terus-terusan gelap, terus-terusan mundur. Nggak tahu ayat ini nggak kebaca sama mahasiswa atau apa namanya orang-orang partai mungkin tidak kebaca. Barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan besok masih ada besok hari Rabu hari Kamis insyaallah Safar Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah akan diberikan, mendapatkan ampunan dan kita bertaubat dari segala macam perbuatan syirik yang selama ini sudah kita lakukan. Karena untungnya sebelumnya kita tidak tahu, insyaallah bukan insyaallah, semua yang dilakukan karena belum tahu, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat buat kita semua, buat seluruh kaum muslimin yang masih hidup dan yang sudah wafat, buat negeri ini, buat pemimpin negeri ini dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu bika min 'adzabil nar. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa bainal ma'asi wa min ta'atika wa tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini wa tahawwinu bi 'alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum